A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 1444 Hijriah atau 3 Februari 2023, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ushulus Salasah, penjelasan tentang 3 landasan utama, bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu menjelaskan tentang 3 landasan utama. Dan yang dimaksud dengan 3 landasan utama di sini adalah yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahas adalah penjelasannya, yaitu penjelasan dari kitab yang sering kita dengar, Ushulus Salasah, 3 landasan utama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yang sedang dibahas adalah bagian yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Dalam pembahasan ini ada 3 yang dibahas. Di dalam mengenal agama Islam ada 3 yang dibahas. Yang pertama pembahasan tentang Islam, yang kedua pembahasan tentang iman, dan yang ketiga pembahasan tentang ihsan. Dari 3 pembahasan ini, pembahasan yang pertama tentang Islam, ini kaitannya dengan rukun Islam yang 5. Ini sudah selesai dibahas. Kemudian pembahasan yang kedua tentang iman, kaitannya dengan rukun iman yang ke-6, dan setelahnya akan datang pembahasan tentang ihsan insyaallah. Sementara sedang dibahas yang berkaitan dengan rukun iman yang 6. Kita dalam pembahasan beriman kepada hari akhir. Malam hari ini kita lanjutkan di halaman 194. Jadi tentang iman kepada hari akhir, kemarin kita sudah selesai membahas 4 kandungannya. Yang pertama disampaikan tentang iman kepada hari akhir, Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci dan global, tentang takdir dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, semua ketentuan-ketentuan itu sudah dicatat dan sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, semua yang ada di alam ini
itu tidak ada kecuali atas kehendak Allah. Baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluk, semuanya berjalan atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat yaitu beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah. Zatnya ciptaan Allah, sifatnya ciptaan Allah, gerakannya juga ciptaan Allah. Contoh, ini saya fokus yang terakhir aja. Zatnya ciptaan Allah, kayak badan kita ini ciptaan Allah. Kemudian sifatnya ciptaan Allah. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang nggak baik. Allah yang menciptakan. Kemudian gerakannya juga ciptaan Allah. Ada orang-orang yang sholat, ada orang-orang yang nggak sholat. Itu ciptaan Allah. Itu yang terakhir dibahas. Nah, lanjutannya adalah paragraf terakhir di halaman 194. Di sini kita perhatikan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa beriman terhadap takdir, beriman kepada qada dan qadar seperti yang sudah dijelaskan itu, ini tidak menafikan bahwa seorang hamba itu memiliki kehendak. Seorang hamba itu memiliki kemauan untuk memilih sesuatu perbuatan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan beralasan dengan takdir. Betul, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, semuanya sudah diciptakan oleh Allah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi tidak boleh beralasan dengan itu. Contoh misalnya apa? Ketika ada orang yang nggak benar, si itu kok nggak benar gitu. Jadi orang tuh yang benar lah, sholat lah, kemudian ibadah tuh yang benar gitu. Akhirnya orang ini mengatakan, saya itu udah ditakdirin dari sononya begini begitu. Ini seperti ini nggak benar. Jadi beriman kepada takdir itu tidak menafikan bahwa seorang hamba itu punya kehendak, punya kemauan untuk dia bisa memilih mau A atau mau B begitu. Jadi jangan beralasan dikit-dikit kan takdir Pak dari sananya gitu, nggak boleh. Kenapa? Ini berdasarkan dalil, baik dalil syar'i ataupun dalil akli. Dalil syar'i ini disebut juga dalil nakli ataupun dalil akli, secara akal, secara logika, menunjukkan bahwa salah kalau ada orang bilang dia udah ditakdirin gitu dari sananya. Ya misalkannya si itu dari dulu hidupnya kok gini-gini aja, usahalah. Ya kali nanti berhasil jadi orang kaya gitu. Ini kalau ngomongin dunia gitu. Orang itu bilang ya udah ditakdirin miskin dari sananya gitu. Kata-kata ini nggak benar. Kenapa? Karena secara dalil sebetulnya dia bisa memilih gitu kan, dia bisa usaha gitu kan, baik dari dalil syar'i atau nakli gitu, ataupun dalil akli atau logika. Ini kita buktikan. Yang pertama dalil syar'i dulu. Kita perhatikan di halaman 195. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa namanya orang itu dia memiliki kehendak. Orang itu dia punya pilihan, dia punya kemauan atau punya kehendak untuk memilih. Ini Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naba ayat 39. Allah berfirman, "Faman syaa'a." Ya barang siapa yang dia menghendaki, maka barang siapa yang menghendaki artinya dia pengen, kalau dia mau begitu maksudnya, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, dia bakal balik kepada Tuhannya. Maksudnya dia bakal jadi orang benar gitu. Kalau dia mau, dia bakal taubat. Kalau dia mau, dia bakal kembali kepada Allah. Kalau dia mau, dia bakal jadi orang benar gitu.
Ini kalau dia mau. Nah, dia kagak jadi orang bener, kagak sholat, malas ibadah, jauh dari agama. Emang dasar dia yang mau gitu. Karena Allah nyatakan kalau emang orang mau bisa gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan namanya manusia itu punya kehendak, punya kemauan, punya pilihan. Jadi jangan beralasan dengan takdir. Ya kali kita ketemu sama orang-orang yang begitu. Ini nggak benar. Kita bilangin sama dia, emang dasar situ yang milih. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu punya kehendak. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 223 yang menunjukkan akan hal itu. Allah berfirman, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala terkait ini berbicara tentang istri ya. Jadi Allah katakan fa'tu harthakum, silahkan datangi istri kalian anna syi'tum, ya bagaimana kalian mau. Ya terkait ini yang pertama ini kaitannya dengan apa namanya hubungan suami istri. Jadi pernah kejadian, kan kita tahu ada orang muhajirin, ada orang ansor. Orang muhajirin itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang ansor ini orang-orang Madinah yang nyambut, yang nolongin orang-orang muhajirin. Nah terjadi pernikahan antara mereka. Ada yang orang muhajirin nikah sama orang muhajirin, ada orang ansor nikah sama orang ansor, ada orang muhajirin nikah sama orang ansor. Ya mungkin kalau kita mau bilang gampangnya, ada orang Jawa nikah sama orang Jawa, orang Betawi sama orang Betawi, orang Sunda sama orang Sunda. Ada orang Sunda sama orang Betawi, orang Sunda sama orang Jawa sama orang Betawi begitu. Nah, ini yang kejadian, orang Mekah nikah sama orang Madinah waktu itu. Orang muhajirin nikah sama orang ansor. Ini mohon maaf agak apa namanya? agak vulgar sedikit ya. Karena di sini ingin menjelaskan ayat ini dulu biar nyambung, nanti baru kita kaitkan dengan pembahasan. Nah, jadi waktu itu ketika orang Mekah nikah sama orang Madinah, ketika apa namanya berhubungan suami istri begitu. Nah, nggak biasanya orang Madinah itu gimana membahasakannya? Jadi ketika orang muhajirin itu ketika nikah sama orang muhajirin, mereka dalam berhubungan suami istri itu ya mau gimana aja juga bebas gitu, mau gimana juga bebas. Nah, ketika orang muhajirin nikah sama orang Madinah ini perempuannya diperlakukan seperti gayanya orang muhajirin, maunya bebas gimana. Orang Madinah aneh gitu kan. Kok nggak biasanya begini? Biasa kalau orang-orang kami biasa aja begitu kan. Ini kok orang muhajirin kok aneh, beginilah, begitulah dan lain-lain begitu. Nah, kemudian turun ayat ini, datangilah istri-istri kalian suka-suka kalian. Karena orang Madinah pikirnya, oh kalau begini nggak boleh, karena biasanya begini dan seterusnya. Tapi kalau orang muhajirin mah mau gini, mau begitu ya, mereka udah biasa begitu kan. Nah, di sini kenapa kok bahasanya maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, bagaimana saja kamu kehendaki. Maksud ayat ini adalah tadi yang kita jelaskan. Ya, maksud ayat ini adalah tadi yang kita jelaskan. Nah, di sini kaitannya dengan hubungan suami istri gitu. Nah, cuman kaitannya dengan pembahasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana saja yang kalian kehendaki. Artinya kita punya kehendak. Kita mau A, mau B, mau gini, mau gitu. Ini tidak menafikan bahwa manusia itu punya kehendak. Itu maksudnya terkait pembahasan. Kemudian yang berikutnya penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya manusia itu dia punya qudrah. Dia punya
punya kemampuan untuk memilih. Jadi tidak benar ketika ada orang beralasan dia udah ditakdirin dari sonanya, nggak benar. Allah nyatakan namanya manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Ini dalil ketiga di halaman 195. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Kemudian wasma'u, dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah. Nah, terkait pembahasan di sini adalah kalimat yang pertama. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini menunjukkan apa? Manusia punya kemampuan, manusia punya hak untuk memilih, mau A mau B punya gitu. Sehingga tidak benar orang yang berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir. Kemudian yang terakhir disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali hanya sebatas yang dia mampu saja. Laha ma kasabat, buat dia amalan yang telah dia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan dia bakal disiksa gara-gara amalan yang dia kerjakan juga. Kesimpulan dari dalil ini adalah bahwa manusia itu punya kehendak. Manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Sehingga salah kalau ada orang yang beralasan dengan takdir. Ini dalil secara syar'i. Kemudian yang kedua disampaikan dalil akli, akal atau logika, atau secara fakta. Yaitu apa? Yaitu setiap orang dia itu paham bahwa dia punya kemauan, bahwa dia punya kehendak, dia punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Dia itu ngerti. Dia itu mau ke masjid apa enggak, dia itu tahu gitu. Dan dia sendiri bisa membedakan antara perbuatan yang dia lakukan dengan kehendaknya, ya seperti dia jalan misalnya, ya seperti dia berjalan dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendaknya seperti gemetar. Jadi orang itu paham antara perbuatan yang terjadi sesuai dengan kehendaknya dengan perbuatan yang terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya. Contoh misalkannya kayak dia mau ke masjid atau dia nggak mau ke masjid, ini kan dia tahu dia mau menghendaki itu atau tidak. Kemudian kayak misalkannya dia gemeter, dia emang dasar nggak mau gemeter, emang dasar badannya gemeter dengan sendirinya gitu kan. Dia paham, dia nggak gerakin tapi gerak sendiri gitu kan. Atau misalkannya yang lainnya, intinya dari badan dia, mana yang dia memang gerakin sendiri, mana yang dia nggak mau, dia tahu, bisa membedakan itu. Nah, akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba tersebut terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi dua-duanya itu bisa terjadi karena takdir Allah. Contoh misalkannya, tadi di sini dibedakan dua hal ya. Jadi orang itu tahu benar, ya orang itu tahu benar dia itu mau atau tidak. Dan yang kedua, orang itu tahu benar itu terjadi sendiri. Dia emang dasar nggak mau tapi terjadi dengan sendirinya. Kayak contoh misalkannya ini kadang-kadang ada daging yang mana bergerak sendiri gitu kan. Apakah yang gerak-gerakin dia? Enggak. Emang dasar bergerak sendiri gitu. Atau kesemutan lah, kesemutan. Apakah dia nyemut-nyemutin diri sendiri gitu? Enggak. Kesemutan ini emang dasar terjadi dengan sendirinya gitu kan. Kemudian kalau ke masjid atau tidak ke masjid, dia kan tahu dia pengen atau tidak. Cuman dia pengen atau dia nggak pengen, dua-duanya kalau terjadi itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. Ini dasarnya di halaman 196 Quran surat At-Takwir ayat 28-29. Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim.
liman sya'a minkum, siapa di antara kalian yang pengen jadi an yastaqim, pengen jadi orang benar gitu. Semuanya pada pengen jadi orang benar, semuanya pada pengen istiqomah begitu kan. Tapi wa ma tasyauna, kalian itu nggak bisa menghendaki sesuatu, kalian nggak bisa menghendaki itu illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki itu. Illa an yasha Allah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Ini ayat ingin menyampaikan kepada kita dua hal tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang itu paham dia itu pengen sesuatu atau tidak, dia paham. Dan orang itu paham badan ini bergerak dengan sendirinya atau dia gerakin, paham. Tapi dua-duanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap yang ada di alam ini adalah milik Allah, dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi hak miliknya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendaknya. Jadi di sini secara logika, dia pengen atau dia nggak pengen, pertama dia paham itu. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan, pengen atau nggak pengen, dua-duanya itu terjadi karena kehendak Allah. Nah, kemudian lanjutannya dikatakan beriman terhadap takdir ini bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban dan menjadi alasan untuk mengerjakan kemaksiatan. Artinya apa? Artinya orang itu mungkin dia salah kali ya. Dia mungkin nggak ibadah, nggak sholat, atau dia maksiat. Ketika ada yang bilangin, kok situ begitu gitu, dia ngomongnya apa? Udah ditakdirin dari sananya gitu. Kemudian dia balikin lagi, situ jadi orang benar juga udah ditakdirin dari sananya gitu. Saya jadi orang begini ya udah ditakdirin dari sananya. Nah, seperti ini nggak bisa. Siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban, siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk mengerjakan kemaksiatan, maka hujjah dan alasan tersebut itu tidak bisa diterima, batal. Apa sebabnya? Karena beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 148. Allah berfirman di akhir halaman 196, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik mereka akan berkata, lau sya Allah, kalau Allah pengen, ma asyrokna, kita nggak bakal begini. Jadi orang-orang yang berbuat syirik ketika mereka dinasihati, kalian kenapa menyekutukan Allah? Kalian kenapa berbuat syirik? Mereka bilang, kalau Allah pengen, kita nggak bakal begini. Wala abauna, begitu juga dengan nenek moyang kami, nggak bakal berbuat syirik. Wala haramna min syai', dan kalau Allah pengen, kami tidak bakal diharamkan dari sesuatu apapun itu kebaikan. Mereka bilangnya begitu. Jadi orang-orang yang berbuat syirik ketika dibilangin, mereka ngomongnya apa? Kalau Allah pengen, kita nggak bakal berbuat syirik. Kalau Allah pengen, kita nenek moyang kita nggak bakal berbuat syirik. Kalau Allah pengen, kita nggak bakal diharamkan dari kebaikan apapun itu. Tapi Allah bilangnya apa? Kadzalika, yang demikian itu, kadzdzabal ladzina min qablihim, sama orang-orang sebelum mereka pada berdusta kayak gitu, pada ngomong kayak gitu. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari kami, baru nyadar mereka gitu. Qul, katakan kepada mereka, hal indakum min ilmin, apakah kalian punya ilmunya? Ya, apakah kalian punya pengetahuan, fatukhrijuhu lana, sehingga kalian bisa mengemukakan itu, sehingga kalian bisa ngejelasin itu semua kepada kami. In tattabi'u illa dhann, yang kalian ikuti itu hanya prasangka saja. Wa in antum illa takhrusun, dan yang kalian katakan tidak lain kecuali cuma ngada-ngada doang. Jadi ini sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa mereka yang berbuat kemaksiatan kemudian berhujjah dengan takdir nggak benar. Karena Allah nyatakan, Allah ceritakan tentang kondisi orang-orang musyrik ketika mereka dibilangin, mereka nyautnya apa? Nyautnya kalau
Allah pengen mah kita bisa jadi orang benar gitu. Jadi kalau Allah pengen kita nggak bakal berbuat syirik. Tapi Allah langsung bantah orang-orang sebelum mereka dulu ngomongnya juga pada begitu, sampai kena azab dulu baru nyaho gitu kan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, jadi kalau ada orang yang beralasan dengan takdir dia meninggalkan ketaatan, ada orang yang beralasan dengan takdir dia melakukan kemaksiatan, ini nggak benar. Dalil yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 165. Sebelumnya tadi kan disampaikan apa? Orang-orang yang berbuat syirik ketika mereka dibilangin, mereka bilangnya kalau Allah menghendaki mereka nggak bakal berbuat syirik. Kemudian Allah katakan apa? Allah katakan orang-orang sebelum mereka seperti itu juga ngomongnya, sampai mereka akhirnya diazab, baru mereka nyadar, tapi udah telat. Nah di sini yang menjadi dalil bahwa omongan mereka salah, buktinya mereka diazab sama Allah. Kalau mereka benar, pasti mereka nggak bakal diazab. Berarti ini menunjukkan kalau ada orang kayak gitu, dibilangin kayak gitu, ya kalau Allah mau juga kita bisa jadi orang benar kali, gitu kan. Ini omongan mereka salah, karena dulu ada orang yang ngomong kayak begitu, diazab sama Allah. Kalau memang omongan gitu kagak ngapa-ngapa, mereka kagak bakal diazab. Itu keterangan dalil yang pertama. Lanjut keterangan dalil yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, rusulan, ya para rasul, mubasyirin wa mundhirin, mereka diutus memberikan kabar gembira dengan sorga dan memberikan peringatan dari neraka. Li'alla yakuna linnas 'alallah hujjatun ba'dar rusul. Ya supaya nanti orang-orang itu di hadapan Allah nggak ada hujjah lagi, nggak ada alasan lagi setelah diutusnya para rasul, karena mereka udah pada paham, dapat kabar gembira sorga, dapat peringatan dari neraka. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Di sini penjelasan dalilnya adalah jika takdir dibenarkan untuk menjadi alasan mereka yang membangkang para rasul, maka hujjah dan alasan tersebut tidak ditiadakan setelah datangnya rasul-rasul tersebut. Karena pembangkangan mereka setelah diutusnya rasul juga terjadi atas takdir dan ketentuan Allah. Artinya apa? Artinya kalau memang gara-gara takdir harap maklum begitu, ya kalau memang gara-gara takdir harap maklum, jadi nggak diapa-apain gitu kan, berarti apa? Berarti orang-orang itu nggak bakal diapa-apain. Tapi masalahnya apa? Masalahnya para rasul udah diutus, mereka udah bawa kabar gembira dengan sorga, mereka udah bawa peringatan dari neraka, tapi orang-orang tetap pada membangkang. Akhirnya mereka diapa-apain nggak sama Allah? Diapa-apain. Ada yang diazab langsung, ada yang diazab antar. Ini menunjukkan beralasan dengan takdir itu tidak diterima. Kalau memang beralasan dengan takdir nggak ngapa-ngapa gitu kan, ya mereka nggak bakal diapa-apain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pokoknya udah diutus para rasul, mereka udah bawa kabar gembira, mereka udah bawa peringatan. Kemudian Allah katakan li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya orang itu nggak ada alasan lagi karena para rasul sudah diutus, supaya orang itu nggak ada alasan lagi di hadapan Allah karena para rasul sudah diutus. Berarti kalau mereka beralasan dengan takdir udah nggak diterima.
Seperti itu. Ini menunjukkan orang yang beralasan dengan takdir kemudian dia meninggalkan kewajiban atau dia melaksanakan kemaksiatan, ini tidak dibenarkan dan itu salah. Ini kita lagi membantah orang yang kalau dibilangin nyautnya udah ditakdirin dari sononya. Ini kita lagi ngebantah orang-orang yang seperti itu. Kemudian dalil yang ketiga dibawakan ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini disebutkan lafaz dari riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidaklah salah seorang di antara kalian itu illa qad kutiba maq'aduhu, kecuali sudah ditetapkan tempat kembalinya, minan nari au minal jannah, dia bakalan masuk neraka atau bakalan masuk sorga, udah ditetapin dari sananya. Faqala rajulun minal qaum, kemudian salah seorang yang hadir dia ngomong, dia bilang, "Alla nattakilu ya Rasulullah, kalau gitu ya kita nyantai aja, karena kita udah ditetapin kita bakal ke sorga atau bakal ke neraka, ya udah kalau gitu kita nyantai aja Rasulullah. Kita tinggal nunggu aja kita bakal ditetapinya sorga atau neraka." Qala, Nabi SAW mengatakan apa? La, enggak gitu juga kali. I'malu, kalian tetap harus berusaha, kalian tetap harus beramal, kalian tetap harus beribadah. Fakullun muyassarun, karena setiap orang itu akan dimudahkan. Dalam artian apa? Kalau dia ditakdirkan menjadi calon penghuni sorga, Allah akan berikan kemudahan, dia mulus-mulus aja di situ. Dalam artian apa? Dalam artian dia diberi kemudahan istiqomah. Dia dihantam sana, dihantam sini, difitnah sana, difitnah sini, tetap dia istiqomah. Allah kasih kemudahan. Tapi orang-orang yang Allah takdirkan dia di neraka, Allah kasih kemudahan juga. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, Allah kasih kemudahan, ditakdirkan di neraka. Lancar jaya aja dia jahil sama kaum muslimin, dia menyakiti Islam dan kaum muslimin, dia menyakiti Nabi SAW, lancar jaya, Allah kasih kemudahan. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang suka memberi dan dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan husna. Husna ini tafsirnya ada 3 yang saya tahu, kata para ulama. Yang pertama, husna itu artinya Allah. Yang kedua, husna itu artinya sorga. Yang ketiga, husna itu artinya neraka. Jadi wasaddaqa bil husna, dia beriman dengan husna, beriman dengan Allah boleh, atau beriman dengan sorga, atau beriman dengan neraka. Tapi di terjemahan Depak nanti dicek terjemahnya apa. Maka fasanu yassiruhu lil yusra, kami mudahkan jalannya. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil, yang dia pelit, kemudian dia merasa enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, enggak percaya dengan Allah, enggak percaya dengan sorga, enggak percaya dengan neraka, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami persulit jalannya. Ini menunjukkan apa? Sabda Nabi SAW menunjukkan apa? Orang tetap harus berusaha. Kemudian di halaman 198 disampaikan dalam riwayat Muslim, dikatakan fakullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing akan diberi kemudahan sesuai dengan takdirnya. Yang takdirnya sorga, Allah kasih kemudahan jalan-jalan yang menyampaikan ke sorga. Yang takdirnya neraka, Allah kasih kemudahan jalan-jalan yang menyampaikan ke neraka. Intinya apa? Intinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbuat dan intinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berusaha dan melarang pasrah kepada
takdir. Mentang-mentang udah ditakdirin siapa yang bakalan ke surga, siapa yang bakalan ke neraka, kemudian dia nyantai-nyantai aja, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha, tetap berusaha harus, dan melarang pasrah dengan takdir. Nyantai aja lah kalau gitu, kita bakalan surga apa neraka, lihat aja nanti. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang beralasan dengan takdir, katanya dia udah ditakdirin dari sononya begitu, ini dilarang, ini nggak boleh. Dia tetap harus berusaha, tetap dia berusaha belajar, tetap dia berusaha pengajian, tetap dia berusaha jadi orang benar. Walaupun kadang-kadang badai menerpa, ada aja yang ngajak kagak benar, kadang-kadang kerayu, kadang-kadang enggak. Yang jelas tetap orang itu harus berusaha. Kemudian yang keempat, ini lagi ngebantah orang-orang yang sedang beralasan dengan takdir. Di halaman 198. Yang keempat disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Allah melarang dan memerintah hambanya sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebankan kepadanya kecuali yang dia sanggupi. Jadi Allah melarang dan memerintah itu sesuai dengan kemampuan hamba. Artinya orang ini punya kemampuan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Jadi jangan pasrah gitu aja. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali hanya sebatas menurut kesanggupannya saja. Maka jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, tentu ia akan mendapatkan beban yang tidak mungkin ia bisa lepas darinya. Ini jelas tidak benar. Karena Allah memberikan beban ini hanya sesuai dengan kemampuannya saja. Sehingga kalau ada orang beralasan dengan takdir, alasannya tidak diterima. Oleh karena itu, jika ia berbuat sesuatu maksiat karena kejahilan atau karena lupa atau karena dipaksa, maka dia tidak berdosa karena pada dasarnya dia punya pilihan. Sementara dia tahu dia salah, tetap dia ngelakuin, ini yang disalahin. Ya. Yang tidak adalah ketika dia berbuat karena kejahilannya, karena dia nggak paham, karena dia nggak ngerti, atau mungkin karena dia lupa, atau mungkin karena dia dipaksa, maka dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tapi kalau sengajain kemudian dia beralasan dengan takdir, ini yang salah. Ya wallahu alam. Ini yang keempat. Lanjutannya setelah adzan insyaallah. Fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang membantah orang-orang yang beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan perintah, dia bilang udah ditakdirin dari sananya. Atau ketika dia mengerjakan kemaksiatan, dia bilang udah ditakdirin dari sananya. Ini sedang dibantah nih. Bantahan yang kelima di halaman 198 bagian akhir dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa takdir Allah ini sifatnya itu rahasia, tidak bisa diketahui kecuali setelah terjadi. Nah, kehendak manusia untuk berbuat dan melakukan tindakan mendahului perbuatannya ini berarti kehendaknya untuk berbuat dan melakukan tindakan ada sebelum ia tahu tentang takdir Allah tersebut.
maka batalah hujjah dengan takdir tersebut, karena tidak dibenarkan seseorang berdalih dengan sesuatu yang ia tidak ketahui. Jadi kesimpulannya berarti yang namanya takdir Allah sifatnya rahasia. Kalau dia berhujjah dengan takdir, udah ditakdirin dari sononya, seakan-akan dia tahu gitu kan. Ini namanya nggak lucu kan, kok dibilangin dia menjawabnya dengan sesuatu yang dia tidak ketahui gitu kan. Paham insyaallah ya. Jadi dia beralasan dengan perkara goib. Ini kan lucu gitu. Ada orang ketika dibilangin beralasannya katanya udah ditakdirin dari sananya, sementara takdir ini kan sifatnya rahasia, yang tahu cuma Allah doang. Kok orang ini ngomongnya katanya udah ditakdirin dari sananya, ini yang ngasih tahu siapa gitu kan. Berarti ini menunjukkan perkataannya tidak bisa diterima. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya disebutkan ini urusan dunia nih. Ya, urusan dunia. Setiap orang itu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dan tidak ada seorang pun yang ingin mendapatkan kepahitan dunia lalu berdalih dengan takdir. Nah, tetapi kenapa di saat ia ingin berbuat kemudaratan dalam masalah agama dan akhiratnya, ia berdalih dengan takdir? Bukankah keduanya sama? Biar lebih jelas kita lihat contohnya di sini. Nah, contohnya, jika di hadapan seseorang ada pilihan dua jalan. Ya, satu jalan yang satu menuju negeri yang kacau dan tidak aman, banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kelaparan dan segala yang menakutkan. Sedang jalan lainnya menuju ke negeri yang aman, tertib, tenang, kemudian penuh kedamaian dan keselamatan bagi kehormatan, harta, benda serta jiwa. Jalan manakah yang akan ia tempuh? Ia pasti memilih jalan yang kedua, yaitu jalan yang aman, yang mengantarkannya menuju negeri yang aman dan tertib. Tidak mungkin bagi orang yang berakal sehat memilih jalan yang menuju negeri yang kacau dan menakutkan lalu berdalih dengan takdir. Kenapa ia memilih dalam perkara akhirat jalan neraka bukannya jalan sorga lalu berdalih dengan takdir? Ini agak panjang ya. Gampangnya begini. Gampangnya kita mau kemana? Misalkannya kita mau ke puncak. Ya, kita mau ke puncak atau kita mau mudik. Ada dua jalan, yang satu macet, yang satu nggak macet. Pasti kita milih jalan yang nggak macet. Pasti kita milih jalan yang nggak macet. Dan nggak mungkin kita milih jalan yang macet, kemudian ketika dibilangin, udah ditakdirin dari sononya. Nggak mungkin. Pasti kita milihnya jalan yang nggak macet, pasti itu. Atau misalkannya lagi nyari tiket pesawat, ada yang mahal, ada yang promo, pasti nyari yang promo. Nggak mungkin dia sengajain nyari yang mahal, terus dia bilang apa? Udah ditakdirin dari sononya. Nggak mungkin. Kecuali kalau dia salah mencet, baru dia bilang qadarullah wa masyafa'al, bener itu. Tapi nggak mungkin dia sengaja cari tiket yang mahal, kemudian dia bilang nih saya udah ditakdirin dari sononya ya, cari tiket, nggak mungkin. Tapi kenapa urusan sorga neraka kok nyarinya neraka, terus bilangnya udah ditakdirin dari sononya gitu. Sementara urusan dunia nggak, ya. Atau misalnya kita jual barang, dengan kita jual barang ini, kalau kita jual di lokasi pertama, kita dapat keuntungan 10 juta. Tapi kalau kita jual di lokasi kedua, dapat keuntungan 12 juta. Pasti kita jualnya di lokasi yang kedua gitu. Nggak mungkin dia sengajain jualnya yang murah, terus dia bilang saya udah ditakdirin nih, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Tapi kenapa urusan sorga sama neraka dia pilih neraka, kemudian bilang udah ditakdirin dari sononya? Ini kan lucu secara logika gitu kan. Terus di sini contoh yang lain. Yang kedua ya, contoh yang kedua. Orang sakit yang disuruh dokter minum obat pahit yang berlawanan dengan keinginan nafsunya. Dan ia dilarang memakan suatu makanan yang membahayakan kesehatannya, sementara nafsunya sangat menginginkan. Nah, semua ini dalam rangka mendapatkan kesembuhan dan kesehatan tubuh. Tidak mungkin ia menolak meminum obat atau memakan makanan yang dilarang oleh dokter tersebut lalu berdalih dengan takdir.
Tapi kenapa di saat ia menolak perintah Allah dan Rasulnya atau mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya, ia berdalih dengan takdir? Artinya di sini ada orang sakit. Orang sakit berobat ke dokter. Tambah lagi 10 menit insya Allah. Ya sampai jam 8 kurang 5 lah, atau jam 8 tepat. Jam 8 kurang 10 lah, itu jamnya salah kayaknya. Ikut jam saya aja lah. Ya. Jadi ada orang sakit berobat ke dokter. Kemudian kata dokter, ini obatnya. Padahal itu obat pahit, dia nggak demen tuh. Kemudian jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, dia nurut-nurut aja karena dia pengen sembuh. Nggak ada dia bilang sama dokter, dok saya nggak mau obatnya, saya nggak mau nurut karena saya udah ditakdirin dari sononya begini. Nggak ada ceritanya. Mesti dia manut-manut aja tuh. Tapi anehnya, ya urusan perintah Allah, perintah Rasul, disuruh jadi orang benar, jadi orang taat ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya, dia ngebantah, udah ditakdirin dari sononya gitu. Tapi giliran apa kata dokter dia giliran apa kata Allah dan Rasulnya dia ngebantah, udah ditakdirin dari sononya. Berarti ini menunjukkan omongannya itu nggak benar. Ketika dia beralasan dengan takdir, kemudian dia tidak mau ngerjain perintah, nggak mau puasa Ramadan misalnya, atau nggak mau Jumatan, nggak mau sholat 5 waktu misalnya, atau dia mengerjakan kemaksiatan, kemudian dia beralasan dengan takdir, ini nggak benar. Kemudian yang ketujuh, jika orang yang berdalih dengan takdir di saat melanggar kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan, diganggu hak dan kehormatannya oleh orang lain dengan dalih takdir, dan orang itu mengatakan, jangan salahkan saya jika saya mengganggu hak dan kehormatan Anda, karena semua yang terjadi atas takdir Allah, pasti ia tidak akan menerima alasan tersebut. Artinya apa? Artinya kalau orang yang berdalih dengan takdir, ketika dia meninggalkan perintah Allah, yang lain pada puasa Ramadan, dia nggak puasa Ramadan, dia bilang apa? Udah ditakdirin dari sononya. Kemudian orang pada Jumatan, dia nggak Jumatan, katanya udah ditakdirin dari sononya. Coba kalau orang itu kita ganggu urusan haknya, misalnya apa namanya? Kenapa sih itu nggak puasa Ramadan? Udah ditakdirin dari sononya. Kenapa sih itu nggak sholat 5 waktu? Udah ditakdirin dari sononya. Tonjok aja orang itu. Kenapa sih itu nonjok saya? Udah ditakdirin dari sononya. Wah nggak bisa gitu dong. Nah, pasti dia nggak terima, kan? Nah, ini berarti apa? Berarti omongannya nggak benar. Ya, omongannya nggak benar. Jadi kenapa dia tidak bisa menerima alasan tersebut jika yang diganggu dan dinodai adalah hak dan kehormatannya? Kenapa dia nggak terima takdir dari Kenapa dia nggak terima takdir dari sononya kalau dia ditonjok di tempat gitu kan? Sementara giliran dia melanggar hak Allah, dia ngomongnya takdir dari sononya. Ada cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah motong tangan pencuri. Kan dalam hukum Islam pencuri itu kalau syarat dan ketentuannya sudah masuk, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Ketika itu pencuri pengen dipotong tangan, kata dia, "Entar dulu wahai Amirul Mukminin, sebetulnya saya mencuri ini takdir dari sononya." Kata Amirul Mukminin, "Saya motong tangan kamu juga takdir dari sononya." Beres urusan. Gitu. Nah, ini sebagai penutup bantahan kepada mereka yang dikit-dikit takdir dari sononya, beralasan dengan takdir, melanggar perintah Allah, kemudian berbuat maksiat, bilangnya takdir. Ini dibantah dengan hal-hal seperti itu. Nah, sampai di sini saja insyaallah. Nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita ketemu lagi, jadwalnya seperti biasa. Barakallahu fikum. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya terkait pembahasan? Ya, pokoknya kalau mau nanya itu udah ditakdirin sama Allah. Kalau nggak nanya pun udah ditakdirin sama Allah. Nggak nanya berarti jelas insyaallah pembahasan yang mudah-mudahan manfaat, dan ini sebagai bekal buat kita ya, kalau ada kita mendapati kasus seperti yang dibahas, kita udah punya pegangannya insyaallah.
Tapi masih ada kelanjutannya pada pertemuan berikutnya, tetap diikuti pembahasannya. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.